Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Apalagi kemarin habis hari Minggu. Kalian pasti sudah bermain, sudah refreshing, fresh juga pikirannya ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, coba kalian siapkan buku pelajaran dan buku tulisnya. Kita masuk ke kerajinan bahan serat, seperti minggu lalu, bab 1. Pertemuan pertama, Bu Sinta sudah memberikan materi ya, tentang kerajinan bahan serat. Sudah sampai di serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan itu serat dari biji, serat batang, daun, dan buah. Yang kedua ada serat hewan, ada serat dari filamen dan stapel. Nah, masih ingat anak-anak ya, minggu lalu Bu Sinta sudah memberikan materi itu dan sudah kalian catat. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, marilah kita memahami dalam kompetensi inti yang harus kalian terapkan, yaitu yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, kalian harus menghayati, menerapkan agama yang dianut oleh kalian sendiri. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif. Nah, yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana. Dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain dari sudut pandang teori seperti itu anak-anak. Nah, aspek kerajinan itu kompetensi dasar, perhatikan 3.1, yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat. 4.1, yaitu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat yang sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya rumput atau ilalang, kapas, bulu domba, kulit, kayu, kain, tali plastik, dan lain-lain. Materinya apa yang dipelajari hari ini, yaitu tentang pengolahan bahan serat. 2. Proses produksi bahan serat. 3. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang hijau ini anak-anak ya. Siswa dapat menguraikan pengolahan bahan serat atau tekstil, rumput ilalang, kapas, bulu domba, kulit kayu, kain, dan tali plastik. Yang kedua, menguraikan proses produksi bahan serat atau tekstil. Teknik pengolahan bahan serat atau tekstil, misal rumput atau ilalang, kapas, bulu domba, kulit, kayu, kain, dan atau tali plastik. Itu ya anak-anak ya. Nah, pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama,
Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Perhatikan gambar tersebut ya anak-anak. Di buku pelajaran juga ada. Kalian pahami sambil kalian catat juga. Nah, yang kedua ada penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Selanjutnya, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh sama yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Yang keempat, penanunan benang menjadi kain. Nah, setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penanunan menjadi kain. Nah, hasil kain tenun ya. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Sekarang coba proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut. 1. Menenun. 2. Menjahit. 3. Mengikat. Nah, sekarang coba lihat proses produksi kerajinan bahan serat. Ini adalah teknik menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Nah, sekarang coba menjahit. Kalian pasti sudah tahu penjahit ya, karena seragam kalian juga dijahitkan, atau bahkan ibu atau kalian pernah menjahit secara manual tanpa menggunakan mesin itu. Nah, menjahit adalah pekerjaan menyambung kain. Jangan lupa ditulis anak-anak ya. Menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Nah, sekarang mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih, membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya, menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, sekarang pahami ya, ada produk dan proses kerajinan bahan serat. Terdiri dari kegunaan atau utility, jangan lupa dicatat juga anak-anak. Kenyamanan yaitu comfortable. Ada keluasan, flexibility,
ada keamanan, safety, ada keindahan, yaitu estetik. Nah, syarat-syarat perancangan kerajinan. Nah, kegunaan atau utility itu apa? Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu lihat dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan, seperti mangkuk. Mangkuk itu bisa untuk menaruh makanan seperti sup, kuah-kuahan seperti itu. Berarti benda kerajinan itu termasuk kegunaan atau utility. Nah, sekarang coba lihat, ada benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Berarti termasuk kenyamanan atau comfortable. Kenapa di sini ada gambar cangkir? Karena cangkir itu ada pegangannya. Jika cangkir tidak ada pegangannya, berarti tidak mengutamakan kenyamanan atau comfortable seperti itu anak-anak. Tetapi ini cangkir ada pegangan. Pegangan ini ya. Nah, berarti cangkir itu mempunyai kegunaan kenyamanan atau comfortable. Nah, sekarang keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Seperti sepatu. Sepatu itu ada ukurannya, ada bentuknya, dan itu termasuk keluasan atau flexibility. Nah, sekarang keamanan atau safety. Berarti benda kerajinan tidak boleh membahayakan bagi pemakainya. Nah, seperti gambar di sini itu ada batok dari kayu. Itu kan tidak mengandung bahan-bahan kimia, bahan-bahan membahayakan, beda sama dengan plastik, bahan yang terbuat dari plastik. Berarti itu mengutamakan keamanan atau safety. Nah, sekarang produk dan proses kerajinan bahan serat tentang keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Nah, contohnya cangkir ini menarik bukan? Jika dilihat sangat menarik. Karena kenapa? Itu dari bentuk-bentuknya itu terlihat, ini cangkir itu dibuat seperti ada apa ya ini ya namanya, itu seperti dibuat dengan cara ini, seperti ini. Lihat gambar di sini ya, dibuat dengan cara menggunakan nilai estetik atau keindahan, bentuknya unik, tidak mendatar begitu saja, tidak lurus seperti cangkir-cangkir yang kita punyai, tetapi ini mempunyai seperti ukiran-ukiran dan menarik ya anak-anak ya. Nah, seperti itu termasuk keindahan atau estetik. Nah, produk dan proses kerajinan bahan serat. Nah, karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti pada gambar berikut ini. Di buku tulis juga ada. Dari proses penciptaan, tentukan bahan dan jenis kerajinan. Yang kedua,
tentukan ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, buat beberapa karya. Yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh, evaluasi karya. Yang kedelapan, revisi karya. Ini dalam proses penciptaan produk kerajinan. Nah, produk kerajinan bahan serat alam. Lihat gambarnya. Ada macam-macam ya, ada tas dari rotan, ada dari kulit, rompi dari kulit tadi gambarnya. Nah, produk kerajinan bahan serat alam, produk kerajinan serat tumbuhan, itu bahan serat tumbuhan. Nah, gambar di samping ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Yang pertama ini adalah gambar serat pelepah pisang. Nah, hasil olahan serat pelepah pisang itu dikeringkan ya anak-anak ya, dijemur dikeringkan. Yang kedua ada serat daun pandan. Dan hasil olahan serat daun pandan jadi seperti ini, itu juga dikeringkan. Serat enceng gondok. Nah, hasil olahan serat enceng gondok. Nah, di buku kalian juga ada, dan ini diperjelas oleh Bu Sinta. Nah, produk kerajinan serat tumbuhan. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Contoh-contoh alat yang biasa digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam, yaitu mesin jahit, ada tenun, mesin pemisah, ada sabut kelapa. Yang A ini ada gunting, B cutter, C pisau, D lem tembok. Yang terakhir ada jarum jahit. Nah, itu ya anak-anak tadi. Nah, contoh produk kerajinan serat tumbuhan. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam dari daun atau pelepah pisang, pandan atau enceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Seperti gambar di samping adalah produk kerajinan dari A. Yang A ini pelepah pisang. Hasilnya seperti ini ya anak-anak. Yang A lihat, ini dari pelepah pisang. Yang B ada enceng gondok. Itu kayak buat besek. Yang C ini dari pandan itu atas. Yang D adalah rumput lingi, kerajinan keranjang, tas juga bisa. Yang E ada rumput ketak, dibuat tas seperti ini. Unik ya anak-anak ya, bahan serat alam bisa digunakan untuk kerajinan apa saja. Nah, materi yang dapat Ibu sampaikan. Ada kesulitan silahkan bertanya di WhatsApp grup. Nah, tugas atau evaluasi kalian di LKPD adalah setelah melihat tayangan tadi, selanjutnya anak-anak carilah produk kerajinan bahan serat hewan, meliputi 1. Bahan serat hewan, 2. Alat yang digunakan untuk produksi kerajinan serat hewan, yang ketiga, macam-macam produk kerajinan dari serat hewan. Nah, itu yang dapat Bu Sinta sampaikan. Tetap semangat, kerjakan LKPD di buku catatan kalian. Besok saatnya dikumpulkan, kalian fotokopi tugas itu. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran jarak jauh
pada pagi hari ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku semua.